Nah, jumlah dari senyawa organik itu jauh lebih banyak daripada senyawa anorganik ya. Senyawa organik kan senyawa yang mengandung atom karbon. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang unik dari atom karbon. Ya, jadi keunikan dari atom karbon itu apa? Ya, oke, karbon itu nomor atomnya 6, konfigurasi elektron bornya kan 24, atau konfigurasi mekanika kuantumnya 1s2, 2s2, 2p2 ya. Ini berarti ini elektron valensinya. Jadi kalau kita gambarkan struktur tulisnya, karbon punya 4 elektron valensi. Nah, atom-atom selain gas mulia itu kan belum stabil ya. Kalau stabil itu ya gas mulia kan. Gas mulia itu jumlah elektron pada kulit luarnya oktet atau 8, kecuali helium ya. Kalau helium itu duplet. Nah, karbon ini juga ingin oktet kan. Nah, ini ingin oktet. Oktet, cara gimana ya? Karena baru punya 4 elektron valensi, agar oktet berarti butuh 4 elektron lagi kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 4 elektron tadi, cara gimana? Ya, caranya dengan melakukan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia yang terjadi itu ikatan apa? Nah, biasanya ketika ketika karbon mendapatkan elektron dari atom lain, kemudian elektron itu akan dipakai bareng-bareng gitu ya. Jadi, masih ingat ikatan yang terjadi akibat pemakaian elektron secara bersama, maka ikatan tersebut disebut dengan namanya ikatan ikatan kovalen. Jadi dia akan melakukan ikatan kovalen. Nah, sekarang berapa jumlah ikatan kovalen yang terbentuk? Nah, tiap karbon mendapatkan 1 elektron, maka akan terbentuk 1 ikatan kovalen ya. Jadi karena butuh 4 elektron, berarti dia akan mendapatkan 4 elektron, sehingga apa? Sehingga ini akan membentuk 4 ikatan kovalen. Ya. Jadi karbon itu akan membentuk 4 ikatan kovalen ya. Jadi sering digambarkan seperti ini ya. Karbon ini bisa membentuk 4 ikatan kovalen, atau sering disebut dengan namanya karbon punya 4 tangan ya. Tiap tangan itu menggambarkan ikatan kovalen yang terbentuk ya. Nah, jumlah 4 ikatan kovalen ini adalah jumlah yang cukup banyak ya. Karena kalau kita bandingkan dengan atom lainnya, misalkan dengan hidrogen. Hidrogen nomor atomnya 1. Kalau kita buat konfigurasi elektron berarti 1 kan. Nah, hidrogen punya 1 elektron valensi. Nah, hidrogen agar stabil itu nggak oktet, tapi hidrogen itu duplet ya. Kan gas mulia yang terdekat dari hidrogen adalah helium. Nah, dia helium itu duplet. Maka agar duplet butuh 1 kan. Maka hidrogen itu bisa membentuk 1 ikatan kovalen ya. Kalau oksigen nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya kan 26. Oksigen punya 6 elektron valensi. Nah, agar oktet berarti kan butuh 2 lagi kan. Nah, karena butuh 2, maka oksigen itu digambarkan punya 2 tangan atau bisa membentuk 2 ikatan kovalen ya. Kalau nitrogen nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya kan 25. Berarti nitrogen punya 5 elektron valensi nih. Nah, agar oktet kan butuh 3 lagi ya. Maka digambarkan nitrogen itu bisa membentuk 3 ikatan kovalen, atau nitrogen punya 3 tangan ya. Nah, sebetulnya ada beberapa atom yang ketika membentuk molekul itu atau membentuk senyawa itu jumlah ikatan kovalen yang terbentuk itu lebih dari 4 ya. Contohnya kayak PCl5 nih ya, misalkan PCl5 ya, atau SF6. Nah, ini jumlah ikatan kovalennya lebih dari 4 nih ya. Tapi kalau kita gambarkan PCl5 itu gambarnya seperti ini ya, ini Cl, 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 Cl ya. Berarti ada berapa? Ada 5 ikatan kovalen. Nah, tapi ketika bentuk 5 ikatan kovalen, nah, tiap satu ikatan kovalen kan dibentuk dari 2 elektron kan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah elektronnya kan 10 kan. Nah, kalau 10 elektron berarti kan tidak oktet kan. Ini tidak oktet. Ya. SF6 juga gitu. SF6 strukturnya kayak gini. Ini F, 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 F gitu ya. Ada berapa? Ada 6 ikatan kovalen. Nah, ketika bentuk 6 ikatan kovalen, jumlah elektronnya itu nggak oktet karena 12 elektron ya. Jadi tidak oktet ya. Nah, karbon itulah yang jumlah ikatan kovalennya terbanyak supaya dia oktet ya. Kalau atom yang lain nih, ke oksigen kan supaya oktet dia 2 ikatan kovalen. Kalau nitrogen 5 ikatan kovalen ya. Kalau fosfor sama sulfur emang jumlah ikatan kovalennya bisa lebih banyak daripada karbon, tapi ternyata tidak oktet ya. Nah, itu keunikan yang pertama. Kemudian keunikan yang berikutnya adalah karbon itu tadi nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya kan 24 gitu ya. Ini punya 2 kulit ya. Nah, dia hanya punya 2 kulit. Artinya apa? Artinya jari-jari atomnya kecil kan.
Nah, kemudian akibat dari jari-jari atom kecil ini, ya, jadi akibatnya jari-jari atom yang kecil ini, yang pertama adalah tadi kan C punya berapa? Punya 4 tangan ya. Nah, dia bisa berikatan dengan atom lain ya, misalkan berikatan dengan H ya, H, misalkan satu lagi dengan Cl. Nah, karena jari-jari kecil maka ikatan yang terjadi ya, ikatan kovalen terjadi antara C dengan atom lain atau bisa C dengan C sendiri gitu ya. Itu ikatan kovalennya kuat. Ya, jadi ikatan kovalen terjadi itu kuat. Nah, kemudian yang kedua, akibat dari jari-jari atom karbon yang kecil, maka jadi kan C tangannya 4 gitu ya. C tangannya 4. Nah, dari keempat tangan tadi itu bisa aja nanti 2 tangannya dipakai untuk ikatan rangkap. Jadi kan sisa 2 lagi gitu ya. Nah, misalkan dengan apa ya? Misalkan dengan C lainnya. Nah, masing-masing C ini kan punya 2 tangan ya. Punya 4 tangan kan. Berarti yang ini sisa 2 tangan lagi kan. Nah, bisa juga untuk kita rangkapnya dengan oksigen gitu ya. Oksigen punya 2 tangan kan. Nah, oksigen itu juga bisa untuk ikatan rangkap juga ya. Oke, bisa juga tadi dari 4 tangan si karbon ternyata 3 tangan dipakai untuk ikatan rangkap 3 gitu ya. Di sisa 1 gitu ya, misalkan dengan karbon lainnya, jadi berarti udah punya 3 tangan, sisa 1 lagi gitu ya. Atau bisa juga karbon untuk ikatan rangkap 3 dengan nitrogen, karena nitrogen bisa juga punya 3 tangan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, hal ini tidak terjadi pada yang satu golongan dengan karbon. Kan karbon punya 2 kulit kan. Misalkan silikon itu nomor atomnya 14. Ini nomor konfigurasi 284 gitu ya. Sama punya 4 konfigurasi juga. Nah, silikonnya juga punya 4 tangan juga nih. Punya 4 tangan juga. Tapi karena silikon ukuran lebih besar, maka silikon itu hanya bisa untuk tunggal doang ya. Jadi tidak bisa untuk ikatan rangkap 2, nggak bisa kayak gini nih. Atau ikatan rangkap 3 juga nggak bisa ya. Jadi silikon itu nggak bisa ini, dia hanya seperti ini aja. Nah, keunikan berikutnya dari atom karbon adalah dia bisa membentuk rantai karbon. Nah, jadi antara karbon yang satu dengan karbon yang lain itu bisa saling berikatan gitu ya. Ya, bentuk rantai yang bisa sangat panjang ya, bisa jumlahnya mungkin bisa ribuan ya. Jadi karbon yang satu dengan yang lainnya bisa untuk suatu rantai ya, seperti ini. Oke, ini kalau dilengkapi kan C tangannya, ingat ya, bisa untuk 4 ikatan kovalen, berarti ada 4 tangannya, berarti ini sisa 3 gitu ya. Sisa 3, yang ini sisa 2, yang ini sisa 2, ini 2, berarti sisa 2. Ini juga sisa 2, ini sisa 2, ini sisa 2, yang ini sisa 3 ya. Nah, ketika bentuk rantai karbon ya bisa, kalau ini kan rantainya rantai lurus. Nah, bisa juga rantainya itu bercabang ya. Jadi misalnya kayak gini. Tiba-tiba di sini ada ke bawah gitu ya. Atau ini lagi, kemudian di sini ada cabang ya. Terus gitu ya. Nah, ini kalau dilengkapi ini tangannya kurang 3, ini tangannya kurang 2, ini udah 3 berarti kurang 1, yang ini udah 3 berarti kurang 1, yang ini udah 1 berarti ini kurang 3, yang ini kurang 3, yang ini kurang 2, yang ini kurang berapa nih? Kurang 3 ya. Yang ini udah 3 berarti kurang 1, yang ini 3 berarti kurang 1, yang ini kurang 3, yang ini berarti kurang 3 ya. Nah, ini rantai cabang. Nah, ketika bentuk satu rantai karbon bisa aja nanti antara atom C dengan C itu semuanya tunggal gitu ya. Nah, tadi kan karbon bisa juga bentuk ikatan rangkap 2 sama juga rangkap 3 ya. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Nah, ketika bentuk suatu rantai karbon ternyata semua ikatan C dengan C-nya tunggal semua, maka ini disebut namanya rantai karbon yang rantai dengan ikatan jenuh ya. Ini rantai dengan ikatannya kita sebut namanya ikatan jenuh. Kalau jenuh itu berarti semua ikatan C dengan C-nya tunggal gitu ya. Nah, bisa juga rantai karbon itu minimal ada salah satu ikatan C dengan C-nya rangkap 2 atau salah satu ikatan C dengan C-nya rangkap 3. Maka ini disebut namanya rantai karbon yang ya, ini kita sebut namanya rantai dengan ikatan tak jenuh. Nah, ikatan tidak jenuh atau tak jenuh. Dan rantai dengan ikatan tak jenuh bisa lurus, bisa juga bercabang gitu ya. Pokoknya intinya
kalau satu rantai karbon semuanya ikatan C dengan C tunggal, maka disebut namanya ikatan jenuh gitu ya, rantai dengan ikatan jenuh. Tapi kalau misalkan minimal ada satu ikatan C dengan C rangkap 2 atau rangkap 3, itu maka disebut namanya rantai dengan ikatan tak jenuh ya.